Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membawakan sebuah materi yaitu potensial momen dipol. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu momen dipol? Belum. Ya, momen dipol di sini ada sedikit definisi bahwa secara umum potensi momen dipol atau sering disebut momen dipol adalah ukuran dari polaritas atau pemisahan muatan dalam suatu molekul atau sistem. Potensi momen dipol dalam fisika merujuk pada energi potensial yang dimiliki oleh dipol listrik saat berada dalam medan listrik eksternal. Dipol listrik adalah sepasang muatan yang sama besarnya tetapi berlawanan tanda dan dipisahkan oleh suatu jarak. Potensi momen dipol ini penting dalam berbagai fenomena fisika seperti interaksi antara molekul dan medan listrik dan juga dalam penentuan sifat-sifat material. Ada sebuah contoh momen dipol. Nah, di sini ada dua muatan. Terdapat dua muatan yang sangat berjauhan, yaitu muatan pertama Q positif, sedangkan muatan kedua itu Q negatif. Apabila dilihat dari jauh, dua muatan momen dipol tampak sangat berdekatan atau hampir berimpit, sehingga muatan total momen dipol yang terukur itu nol. Namun, jika diamati dari dekat, momen dipol tampak sebagai dua muatan yang terpisah. Di sini saya akan memberikan satu gambaran supaya teman-teman mudah dipahami.
Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu titik pertama itu P, titik pertama itu P dan R. R1 adalah jarak titik pengamat ke dipol negatif Q. R2 jarak antara titik pengamat ke positif Q. Titik pengamat disebut jarak atau R. Jika kita ingin menemukan potensial di sekitar suatu momen dipol, untuk mudahnya kita melihat gambar yang ada di samping sini. Kita harus menghitung potensial pada jarak R dari pusat momen dipol atau titik tengah antara dua muatan yang membentuk sudut theta dengan sumbu momen dipol atau sumbu vertikal, tampak dari gambar tersebut. Jarak titik pengamatan ke muatan Q adalah R1. Sedangkan jarak titik pengamatan ke muatan positif Q adalah R2. R2 ini yang ini, teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan tentang hubungan antara R1, R2 dan R. Jadi hubungannya yaitu R1 sama dengan R tambah delta R1. Nah, kenapa ini dapat R1 sama dengan R tambah delta R1? Karena jika dilihat dari titik pengamat dan titik dipol atau momen dipol itu jaraknya kan R1, teman-teman. Nah, di sini di titik R-nya ini, teman-teman, di sini garis titik R-nya itu tuh lebih kecil daripada R1. Jadi begini, teman-teman. Ini kan R1-nya itu garisnya lebih panjang daripada R2. Makanya di sini ini positif. Sedangkan R2 sama dengan R kurang delta R2. Ya, mengapa di sini ini negatif? Karena jarak titik pengamat ke momen muatan positif Q itu lebih kecil atau lebih pendek daripada titik R atau di sini, teman-teman, titik tengah di sini. Makanya dia negatif. Baik, kalau delta, maka di sini delta R1 sama dengan D per 2 dikali dengan cos theta. Oke, ini dapat dari mana? Di sini ini didapat dari di sini delta R1, teman-teman, itu kan ada delta R1 itu sama dengan D per 2 dikali
delta. Oke. D per 2 ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini teman-teman. Ini garis kelebihannya itu ini D1. Terus ini terus cos theta-nya dapat dari sini. Cos theta-nya dari sini teman-teman. Selanjutnya delta R2 sama dengan D per 2 dikali dengan cos theta 2. Oke, ini juga sama halnya dengan yang di sini teman-teman. Ini adalah garis kelebihannya ini kan lebih panjang ya dari sini. Jadi makanya ini D per 2 dikali dengan cos theta 2. Jika kita ingin mencari potensial di titik P atau titik pengamat yang dihasilkan oleh muatan Q1 dan Q2, itu menjadi itu adalah V1 sama dengan min 1 per 4 I epsilon 0 dikali dengan Q per R1. Sedangkan untuk V2 sama dengan sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R2. Ini teman-teman, ini untuk muatan ini muatan min Q, terus yang ini untuk muatan positif Q. Selanjutnya, jika kita ingin menentukan potensial titik P yang dihasilkan oleh min Q dan positif Q menjadi V1 V sama dengan V1 ditambah dengan V2. Jadi di sini kan V sama dengan V1 tambah V2. Nah, kita substitusikan nilai V1 dan V2. Jadi V sama dengan min 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R1. Nah, ditambah dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R2. Nah, selanjutnya Q per R4 pi epsilon 0 dikali dengan R1 per R1 R2 kurang R2 per R1 R2. Selanjutnya Q per R4 epsilon 0 dikali dengan R1 kurang R2 per R1 kali R2. Oke, selanjutnya di sini Q per 4 pi epsilon 0 dikali dengan R tambah delta R1 kurang R kurang delta R2. Nah, kenapa di sini ini R1 tiba-tiba jadi delta R1? Itu didapat dari sini, persamaan ini teman-teman. Terus sama juga halnya dengan R2 di per
Selanjutnya Q per 4 P per 4 epsilon 0 dikali dengan delta R1 tambah delta R2 per R1 R2. Selanjutnya Q per 4 P epsilon 0 dikali dengan D per 2 cos theta tambah D per 2 cos theta per R1 R2. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa delta R1 itu sama dengan D per 2 cos theta. Sama halnya dengan delta R2 itu D per 2 cos theta. Jadi kita ganti saja nilainya. Jadi selanjutnya Q per 4 P epsilon 0 dikali dengan D cos theta per R1 R2. Untuk jarak R yang sangat besar dibandingkan dengan D, kita dapat mengaproksimasi R1 sama besarnya dengan R1 sama besarnya dengan R, R2 sama besarnya dengan R, dan R1 kali R2 itu sama besarnya juga dengan R, dan R itu sama dengan R pangkat 2. Jadi V sama dengan I per 4 P epsilon 0 dikali dengan D cos theta per R pangkat 2. Jadi nilai R1 R2 nya itu kita ganti dengan R pangkat 2 sama dengan 1 per 4 P epsilon 0 dikali dengan Q kali D cos theta per R pangkat 2. Jadi teman-teman nilai Q di sini itu kita pindahkan ke sini. Jadi ini 1, ini kan harusnya masih R1 tapi tidak dituliskan. Makanya pas Q ini dipindahkan ke sini nilainya 1. Jadi Q kali D cos theta per R pangkat 2. Selanjutnya jadi V sama dengan 1 per 4 P epsilon 0 dikali dengan P per R pangkat 2 cos theta. Jadi kenapa di sini Q kali D, di sini P, teman-teman. Untuk nilai P itu bisa kita tuliskan juga sebagai atau sama dengan Q dikali dengan D. Q itu dikali dengan D. Jadi bisa kita gantikan Q kali D dengan P. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya
memberikan kesempatan untuk teman saya melanjutkan materi sebelumnya. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan satu contoh soal dengan bunyi soal. Sebuah dipol listrik terdiri atas muatan positif Q sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 9 C. Dan muatan negatif Q sama dengan min 1 dikali 10 pangkat min 9 C yang dipisahkan oleh jarak D sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 M. Titik P terletak sejauh R sama dengan 1 dari pusat dipol dan membentuk sudut theta terhadap sumbu dipol. Sudut theta-nya sama dengan 0 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya, momen dipol P dihitung dengan mengalihkan besar muatan Q dengan jarak pemisahan D. Penyelesaian. Q dikali D sama dengan, untuk nilai positif Q 1 dikali 10 pangkat min 9 C dikali nilai dari negatif Q sama dengan nilai dari D sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 M. Hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 11 C M. Kemudian kita gunakan rumus potensial listrik dipol. V sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan P cos theta per R dibagi dengan R pangkat 2, di mana epsilon nol adalah permutasi ruang hampa dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12, dan P merupakan momen dipol, sedangkan R adalah jarak dari pusat dipol ke titik P dengan nilai 1 meter, dan theta adalah sudut antara sumbu dipol dan garis yang menghubungkan pusat dipol ke titik P. Kemudian kita substitusikan nilai dan perhitungan V. V sama dengan 1 per 4 epsilon 4 pi dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali dengan 2 dikali 10 pangkat min 11
turun dikali cos theta per 1/2 meter. Oke. Dengan asumsi bahwa cos theta itu nilainya 1. Cos theta sama dengan 1. Maka di sini perhitungannya menjadi V hampir sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 dikali 10 pangkat min 11. Hasilnya hampir sama dengan 0,18. Jadi untuk penyelesaiannya mendapatkan hasil 0,18. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, bisa ditanyakan pada kolom